Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur yang tak terhingga kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Ayus TV, kita berjumpa kembali dalam acara kita Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan Kiai Misbah. Dan pada hari ini kita akan mengangkat topik kita bijak dalam bermedsos, dan kami pun nanti akan mengundang bintang tamu narasumber kita kalian Bapak Brigjen Muharram Riyadi selaku Kepala Biro Multimedia Humas Polri. Namun sebelumnya saya akan menyapa dulu Kiai kita. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat terus Kiai ya? Alhamdulillah. Mas Agus sehat ya? Ya, berkat doa Kiai selalu dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Ya, yang penting sehat Mas Agus. Iya. Kiai, hari ini kita akan mengangkat bijak dalam bermedsos, dan ini sudah menjadi fenomena yang biasa dalam kehidupan di era milenial ini. Nah, kita nanti akan mengangkat dari kitab Tafsir Jalalain Kiai. Iya, iya. Nah, mungkin ini juga pemirsa, karena seringkali mungkin muncul gitu loh. Ya kan pada saat zaman Rasulullah kan nggak ada sosial media gitu. Iya, bagaimana kemudian Islam menyikapi hal ini, sedangkan Islam itu kan berlaku sampai akhir zaman. Silakan Kiai. Terima kasih Mas Agus, para pemirsa dimanapun saja berada, bahwa kita tidak bisa menghindari yang namanya dunia yang makin maju dengan medsos ini, Mas Agus ya. Jadi Islam tentu harus menjawab itu, dan pada prinsipnya dalam kita bermuamalah, dalam kita berinteraksi dengan masyarakat itu, apakah itu di darat atau di udara, istilah saya, atau off air atau on air, gitu ya, itu kira-kira panduannya sama. Bagaimana kita itu berinteraksi dalam keadaan begini ya, normal, atau dalam keadaan kita bersosial media. Karena itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan kita tradisikan. Kita mulai pengajian ini dengan membaca kitab, dan kitab yang saya baca adalah kitab Tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, apabila datang kepada kamu orang yang fasik, membawa apa? Membawa berita, maka sikap kita adalah fatabayyanu, Anda harus tabayyun. Di dalam tafsir itu disebutkan ay fatatsabbatu, cari informasi yang benar. Apakah ini benar, apakah salah? Ini harus dipastikan. Karena apa? Karena kita khawatir antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kita khawatir nanti jangan-jangan oleh sebab informasi yang kita sampaikan ulang itu, kita share kemana-mana, akhirnya berdampak negatif kepada masyarakat. Banyak orang yang hancur namanya gara-gara informasi yang salah, kan begitu Mas Agus. Karena itu para jemaah sekalian, prinsip umum dalam hal ini adalah perlakukan masyarakat, orang sekitar kita ini sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan begini. Faman ahabba ayyuzahzaha 'anin nar, barang siapa ingin diselamatkan dari api neraka, wa yudkhalal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaknya engkau meninggal dengan keadaan beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Dan kaitannya dengan bab ini, Nabi menegaskan wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilaih, dan hendaknya perlakukan orang lain, perlakukan Mas Agus, perlakukan saya sebagaimana saya ingin diperlakukan. Kira-kira rata-rata kita ingin dihormat, benar nggak?
kita ini ingin dihargai, itu wajar. Misalnya nih, Mas Agus foto sama saya, sama Pak Presiden, sama tokoh-tokoh, cekrek, kan begitu kan? Jadilah foto. Pertanyaan saya kepada Mas Agus, kira-kira foto siapa yang dicari pertama kali? Sendiri tetap. Foto gua mana? Gitu kan? Iya betul. Foto saya mana? Baru fotonya Presiden mana? Baru fotonya Ki Misbah mana? Iya. Foto sendiri dicari. Artinya manusia tidak ada satupun yang ingin tidak dihargai, ingin dihargai. Ingin eksis. Ya, ingin eksis. Karena itu para jamaah sekalian, ketika kita mampu memberi penghargaan kepada orang lain, ya, kemudian kita menghormat kepada orang lain, kita akan berharga dan kita akan terhormat. Mas Agus, dalam hal ini saya pesan kepada para pemirsa dimanapun saja berada, demikian juga di dalam kita bersosialisasi di sosial media. Ya. Banyaklah istilah sosial media, mau di WA, mau di apa, mau di Facebook, mau di semuanya banyak ya. Hati-hati. Jadi kira-kira apa yang boleh pada saat begini normal, Ya. boleh di sana juga. Tidak boleh di sini menyakiti orang, tidak boleh. Di sosial media juga nggak boleh. Nah, ini saya membayangkan bagaimana sekarang kita lebih akrab ya dengan HP kita daripada mungkin Al-Quran ya. Lebih akrab, lebih sering kita mana HP saya. Kalau ketinggalan Mas Agus, mana HP saya, kan begitu kan? Kira-kira kalau ketinggalan itu agak panik itu. Karena apa? Takut di belakang ketahuan istrinya mungkin. Tidak pakai agak, panik aja. Ya, agak panik sedikit ya. Itu maksud saya, saking pentingnya itu HP bagi kita. Karena itu yang pertama-tama yang harus diperhatikan. Ada beberapa prinsip di dalam ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, at-ta'ammul qoblal kalam. Ketika Anda mau berbicara, berpikirlah 1000 kali. Termasuk juga misalnya kalau Anda mau menulis, mau membuat gambar, mau membuat video, atau meng-share semuanya itu, berpikirlah 1000 kali. Karena apa? Karena kita khawatir. Kalau kita gampang, nge-share, dapat berita, share, dapat postingan, share ulang. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kafa bil mar'i, cukuplah bagi seseorang itu dianggap pendusta apabila dia itu menceritakan seluruh apa yang ia dengar. Dia dapat share ulang, dia dapat share ulang, nggak berpikir apakah benar atau salah. Nah inilah, hati-hati. Karena apa? Karena kalau kita buru-buru nih Mas Agus, bahaya. Jadi kalau masalah at-ta'anni, tidak buru-buru, istilah pelan-pelan, itu minallah, ajaran dari Allah. Tapi kalau ala-ajalah tuh buru-buru itu pekerjaan setan. Tergesa-gesa gitu ya. Tergesa-gesa itu pekerjaan setan, kecuali nyaur utang ya. Termasuk juga yang tidak termasuk pekerjaan setan adalah ketika mau menguburkan, menghormat orang yang mau orang yang meninggal, memandikan, mensolati, menguburkan dan seterusnya, itu buru-buru nggak apa-apa. Tetapi termasuk juga yang pekerjaan setan adalah dapat berita langsung share. Lah ini bahaya. Mas Agus, yang pertama itu berpikirlah. At-ta'ammul qoblal kalam. Dulu waktu kecil saya pernah membaca surat Yasin. Surat Yasin itu berbunyi begini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di hari kiamat yang namanya mulutnya saya dikunci, mulutnya kita ini dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara besok adalah tangan. Pada waktu kecil saya mikir, masa tangan bisa berbicara begini? Tapi sekarang nyata kan? Mas Agus main HP pakai apa? Pakai jari, tangan. Nge-share berita, informasi pakai jari, pakai tangan. Jadi ini benar. Hati-hati. Bahwasanya tangan kita ini bisa mencelakai. Kalau dulu istilahnya mulutmu harimau. Nah, kalau sekarang apa itu? Jarimu harimau. Jadi pertama saya pesan kepada para pemirsa untuk at-ta'ammul qoblal kalam. Berpikirlah 1000 kali untuk nge-share berkaitan dengan informasi di sosial media. Yang nomor 2, pertanyaannya adalah bermanfaat apa tidak? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengingatkan khairun nas anfa'uhum linnas.
manusia yang paling baik adalah manusia yang paling memberi manfaat. Itu Mas Agus. Ini prinsip ini. Ya pertanyaannya, kalau saya nge-share ini manfaat apa tidak? Ya. Kalau saya bagi ulang, manfaat apa tidak? Kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah penting apa tidak gitu. Dan ini kan Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada umatnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk sesuatu kebaikan seseorang, muslimnya baik, Islamnya baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Masya Allah. Ini beberapa tips yang ingin saya ingatkan kepada pemirsa berkaitan dengan cara bagaimana kita bijak bersosial media atau bermedsos ya. Iya, betul. Kemudian yang nomor 4 selanjutnya adalah mengunggah hal yang baik. Tolong yang tidak baik jangan diunggah. Ini bahaya. Sebabnya apa? Sebabnya kalau sudah diposting satu kali, mau narik kembali ini susah. Kalau dulu waktu kecil saya diceritakan, ada seorang kiai didatangi oleh seseorang yang mempunyai salah kepada kiai ini. Kiai, saya punya salah. Salah apa? Saya pernah ngomongin kejelekan kiai. Gitu. Saya mohon maaf. Akhirnya sama kiai itu, ya udah saya maafkan, tapi tolong biar jadi pelajaran, kamu bawa kemoceng. Tahu kemoceng kan? Iya, yang buat... Ya, begitu. Kemoceng yang dari bulunya ayam itu. Bawa. Terus diapain Pak Kiai? Nanti dibuang satu-satu. Dibuang satu-satu. Di perjalanan kalau sudah habis, kamu tolong ambil ulang. Ternyata yang diambil tidak sebanyak yang pertama. Hanya sedikit yang bisa diambil. Karena sudah berterbangan kemana-mana. Apa katanya Kiai? Omonganmu sudah kemana-mana. Saya memaafkan. Dan ngeri ini kan? Iya. Bagaimana kalau video yang baik, berarti kita memberi sunnah yang baik dong? Iya. Sebaliknya kalau kita, na'udzubillah, membuat video, membuat konten, membuat berita yang negatif, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, akan dicatat kejelekan kita. Iya. Baik Kiai, sungguh luar biasa tadi Kiai sampaikan ya analogi ilustrasi tentang kemoceng tadi. Nah, nanti kan kita lanjutkan karena tadi juga Kiai sempat penyitir ya bahwa berhati-hati kita ketika ada orang jahat menyampaikan. Nah, tapi bagaimana kalau orang yang menyampaikan itu dianggap orang baik? Nah, apakah ini perlu juga tabayun? Nanti akan kita bicarakan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami di Kiswah, Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan Kiai Misbah.